dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di ya dalam Bahjati Qulubil Abrar. Kalimat yang pertama, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga harga dirinya, maka Allah akan mengangkat martabat harga dirinya. Dan hal ini ya, kalimat ini dijelaskan oleh para ulama sangat berkaitan dengan harta seseorang. Ya, artinya apa? Orang yang mau menjaga diri dari tidak meminta-minta. Ya, apa melih niki mengke biasane pas akhir-akhir Ramadan niku biasane sing lewat nggawa selendang terus dibuntel gede-gede niku tambah kathah. Gitu, Pak. Terus yang berjentrak-jentrak di jalan-jalan besar niku tambah banyak. Apa meneh Slamet Riyadi niku ya Allah angger setiap sore niku duduk-duduk di sana memang sengaja untuk supaya dikasih orang. Memang sengaja itu, bukan sebagai kebutuhan terus dia lapar. Ya memang enggak. Bahkan anten sing nggawa bronjong ngoten niku memang ditandha. Lho kok niku mungkin buka toko napa-napa nggih mboten ngertos. Ya. Hadis ini sangat erat kaitannya dengan harta. Apalagi nanti ketika hari raya Idul Fitri ya, Masya Allah. Terus kemudian pas ada budaya bagi-bagi fitrah di Indonesia, ini budaya yang bagus sebenarnya. Nah saja ini menguji ya kekuatan dari orang tua masing-masing, termasuk menguji ifahnya orang tua. Ya coba terus habis Idul Fitri sholat kumpul ke anak-anak. Ya anak-anakku kabeh iki nek wong pitu to ya. Ya kowe nang RT kono, kowe nang RT kene nggo tas sing gedhe. Ya rasa nggo klambi apik-apik ben ketok melas. Malah disebar. Nah ini menjadi perhatian juga bagi kita ya, di mana sifat ifah atau menjaga harga diri ini sesuatu yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada kita. Ya Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami memohon kepadamu huda, petunjuk, wat tuqa, ketakwaan, wal afafa wal ghina, sifat menjaga diri dan sifat merasa cukup. Ya, kemudian dijelaskan oleh para ulama 4 hal ini, huda, petunjuk, kemudian takwa, dan juga ifah dan ghina. Ini mewakili kita minta kepada Allah SWT terkait 3 hal. Ya, huda ini minta petunjuk yang kaitannya dengan iman kita, akidah kita. Kemudian tuqa, ketakwaan ini meminta kepada Allah kaitannya dengan amal ibadah kita, amal soleh kita, supaya selain diberikan akidah yang kuat, ibadah yang bagus, juga Allah kita meminta kepada Allah supaya diberikan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang diantara pondasi akhlak yang baik adalah tadi merasa ifah, menjaga diri, menjaga harga diri, dan juga ghina, merasa cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara hal yang bisa yang kaitannya dengan menjaga diri dan merasa cukup ini, yang pertama adalah 2 hal ini menunjukkan bahwa kita siap untuk meninggalkan ketergantungan pada seluruh makhluk. Ya, artinya ketergantungan di sini bukan kok terus ora oleh njaluk tulung kepada makhluk, tidak, tetapi lebih kepada ketergantungan hati kita. Ya, makanya Nabi SAW itu pernah bersabda kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kaitannya dengan ketika ada orang yang memberikan sesuatu kepada kita, entah hadiah, ya pokoknya kaitannya dengan harta. Maka Rasulullah menasihatkan Umar, khudhu, ya ambil saja, tidak apa-apa.
wa ma ja'aka min hadzal mal wa anta ghairu musyrif wala sa'il. Selama engkau mendapatkan harta itu bukan dengan cara berambisi dan juga bukan meminta-minta. Ya, dikasih orang, tahu-tahu dikasih hadiah, ya tidak apa-apa, diterima saja. Malah itu sebagai akhlak Islam, kita membahagiakan saudara kita yang memberikan kita. Fakhudhu wa mala, tapi kalau bukan itu, artinya kamu justru mendapatkannya karena berambisi betul, karena minta-minta, fala tutbi'hu nafsak, maka jangan sampai hawa nafsumu mengikuti itu. Ya, ini yang pertama, yaitu meninggalkan ketergantungan kita terhadap makhluk. Kemudian yang kedua, yaitu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupkannya. Ya, ikhwani fillah rahimakumullah, ya, ini tentunya menjadi pengingat bagi diri saya pribadi dan juga bagi kita semuanya, karena memang sifat merasa kaya, merasa menjaga harga diri itu tidak selalunya berkaitan dengan materi. Ya, tidak mesti wong sing sugih itu merasa sugih terus, tidak. Ya, biasanya kalau orang yang tidak mau mentaati syariat agama, wonge sugih neng pas ditagih zakat merasa paling marah, atau ketika merasa ketika pas ditagih sebuah kewajiban dia merasa paling miskin. Ini juga banyak. Maka ketika kita bahkan misal hanya sekedar cukup itu saja, kalau kita merasa kaya, merasa cukup dari Allah SWT, justru itulah sebuah kecukupan. Maka tadi salah satu dari syariat zakat fitri tadi sebenarnya ada melatih kita untuk itu, untuk tidak menjatuhkan harga diri kita dengan meminta-minta, dan juga untuk melatih kita merasa cukup di hadapan Allah SWT. Ya, bahkan orang yang hanya bisa cukup makan untuk hari raya itu dan malamnya, itu pun sudah mendapatkan kewajiban zakat fitrah. Ya, meskipun memang hanya beras ya 2,7 kilo atau yang sejenisnya. Maka mari di 10 hari terakhir ini kita banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT. Tentunya khususnya doa yang tadi diajarkan oleh Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk, ketakwaan, dan juga sifat iffah, juga sifat merasa cukup atas nikmat-Mu. Makanya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah yang masyhur dengan ketakwaannya, juga pernah mengatakan bahwa at-tafakkur fi ni'amillahi afdhal ibadah. Nah, salah satu bentuk dari ibadah yang paling utama adalah senantiasa bertafakur tentang nikmat Allah. Sudah berapa banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, maka itu akan mengingatkan kita tentang ibadah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada salah kurangnya, mohon maaf. Aqulu qali hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.